Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat berpuasa, semoga lancar semuanya sampai di Idul Fitri, amin. Kembali lagi dengan aku Nur Afifa NR. Nah, di video kali ini aku mau bercerita pengalaman aku selama hampir 1 bulan menjaga kakek yang sudah bisa dibilang parah ya, sudah tidak berdaya lagi seperti itu. Jadi kurang lebih 23 hari aku menjaganya, dan kerjaan kita di rumah sakit itu memang nggak seperti kita di rumah beres segala macam, tapi badan bisa capek semua. Kenapa? Karena kita, apalagi pasien yang kita jaga itu badannya besar. À con, hay yêu mà, hay mèn. Dari mengganti popok, memandikan, gantiin baju, kalau spray kena pipisnya atau kena BAB juga kita ganti sendiri, karena suster itu hanya memberikan obat dan vitamin infus kayak gitu aja. Jadi kalau yang lainnya itu kita yang lakuin sendiri, kecuali kalau memang kita butuh bantuan, tapi kan nggak enak kalau saya sih, jadi kalau bisa kita lakuin sendiri. Jadi perjuangan menjadi TKW Taiwan, merawat orang tua itu, apalagi yang udah benar-benar udah parah kayak gini, Masya Allah banget pokoknya. Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya, jadi alhamdulillah aku udah lumayan gak kerepotan. Tapi kalau dulu aku ngaku yang pertama di situ, aku masih, maksudnya pertama kali masuk rumah sakit dan parah, jadi aku masih kayak bingung dan kerepotan gitu. Tapi kalau ini sebenarnya yang ketiga yang aku jaga, cuman iya ada yang belum pernah aku ceritain karena aku nggak sempet buat video apa-apa. Aku pernah jaga ama, majikan kedua aku itu aku jaga ama itu umurnya 67 tahun kalau nggak salah, tapi dia udah parah, jadi aku cuma jaga bentar banget, akhirnya meninggal. Dan akhirnya jaga kakek ini, jadi kakek ini tuh pasien yang ketiga yang aku jaga. Jadi kalau yang ini badannya besar, lebih besar ya daripada aku yang di Tainan, tapi alhamdulillahnya nggak terlalu sulit menjaga pokoknya kerjaan aku ganti popok segala macamnya, karena udah mulai paham kayak gitu. Kalau suster itu ngasih obat itu cuman ditaruh, jadi kita yang ngasih ke pasien, itu kita yang ngasih obat. Kadang-kadang juga sampai kita juga sendiri yang nyedot dahak, kalau yang udah disedot dahaknya ya, ada yang minum susu pakai selang kayak gitu, itu kita yang ngasih. Makanya bukan ini setiap jam, pasti setiap waktu pasti kita ada kerjaan, walaupun itu di rumah sakit. Iya, sama aja sebenarnya. Capeknya itu malahan lebih parah, karena malam kita pasti kurang tidur. Kalau namanya kita jaga orang yang sudah tidak berdaya, sudah harus diperhatikan. Kenapa takut apa gimana ya kan, jadi kita benar-benar menjaganya kayak gitu teman-teman.
Kalau udah kayak gini nih biasanya BAB sama pipis nggak teratur juga. Jadi kita itu sejam sekali, paling lama itu 2 jam sekali itu harus diperiksa. Kalau dia nggak bisa ngomong lagi, tapi ada kan yang dia bilang kalau dia sedang BAB atau sedang BAK kayak gitu. Ini jadi berhari-hari kita seperti ini aja teman-teman di rumah sakit itu. Alhamdulillah, disyukuri. Ini perjuangan, ya perjuangan namanya. Kalau kita ingin menggapai sesuatu itu memang gak ada yang mudah ya. Walaupun sudah di luar negerinya juga, kalau kita gak kuat, gak sabar, dan gak akan berhasil juga. Karena perjuangan yang sesungguhnya itu ya itu pas kita udah sampai ke luar negerinya. Di sini enggak, ya memang ada juga sih mungkin yang lebih parah dari ini ya kerjanya, ada juga yang lebih mudah dari ini. Sebenarnya tergantung yang kita dapetin, tapi saya rasa sih semudah-mudahnya pekerjaan di luar negeri itu enggak ada yang gampang, pasti ada tantangannya. Karena kalau pasien atau orang tua itu belum parah, belum ada kendala yang memang kayaknya udah gak bisa lagi diurus sama keluarganya kayak gitu, baru mereka ngambil pembantu kayak gitu. Jadi sudah pasti ada yang membuat kita repotnya, pasti itu. Jadi tetap semangat. Dan sekarang ini video sebenarnya udah lama aku ambil ya teman-teman. Kalau sekarang aku udah beda lagi jobnya, ditunggu aja nanti videonya. Ini sebenarnya anak-anaknya juga sering datang, tapi kan karena aku ngambil videonya pas mereka nggak datang ya, jadi bukan aku sendiri terus keluarganya nggak ada yang datang, istrinya kakek juga setiap hari datang kok. Tapi aku ngambil gambarnya ini pas mereka nggak datang kayak gitu ya teman-teman. Karena aku banyak juga sih ngelihat pelajaran dari, walaupun mereka istilahnya bukan agama Islam, tapi mereka sangat memuliakan orang tua juga. Karena selain mereka mengambil pembantu untuk mengurus bapaknya, mereka juga berusaha meluangkan waktu walaupun sebentar untuk menengok seperti itu. Intinya mereka ada perhatiannya kepada orang tuanya. Kalau masalah makan pasti ditanggung majikan, walaupun kita bukan di rumah, tapi memang itu kewajiban majikan memberikan kita makan. Jadi kadangkala ama bawain aku masakan dari rumah, dan kadang-kadang juga ama kasih aku uang buat beli makanan, seperti itu teman-teman. Tapi enggak mesti gitu, karena biasanya ada juga majikan yang memang langsung ngejatah kayak gitu. Kalau aku pas jaga kakak ini kayak gitu teman-teman. Kakek
Kalau penyakit jelasnya sih aku kurang paham, tapi dulu pernah operasi di bagian perut gitu. Jadi yang dirasain kakek ini, perutnya itu sakit, membesar gitu. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, dilarang sama dokter karena kayak nggak bisa masuk gitu, nggak bisa, di pencernaan dia tuh nggak bagus gitu. Jadi dia di hidungnya itu ada disedot, disedot makanan isi perutnya itu dikeluarin kayak gitu. Dan pas berapa hari ya, 2 minggu kalau nggak salah, dia juga dibuat lubang, ada operasi kecil gitu dari perutnya, jadi disedot langsung. Jadi semakin kesini kakak itu semakin kurus. Ini udah kelihatan kurus banget ini udah mulai nggak pokoknya nggak berinteraksi lagi sama sekali. Dan akhirnya kami ini disuruh pindah ke lantai 10. Tuh sudah nggak berdaya, benar-benar nggak berdaya, dan pindah ke lantai 10. Lantai 10 itu ibaratnya tempat ternyaman, tenang kayak gitu. Dan ini udah di lantai 10 ya. Jadi di sini benar-benar udah nggak pakai apa-apa lagi.